Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 mau menjelaskan materi mengenai standar audit sektor publik nih. Mohon disimak ya, stay tune. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutiara Wulandari Puspaningrum dengan nomor induk mahasiswa 061940512470 dari kelas 7 APC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rahmani Rifina Syafatriani dari kelas 7 APC nomor absen 16 NIM 061940512475 dari kelompok 4. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vini Patricia Snurat dari kelas 7 HPC absen ke-18 dengan NIM 061940512477 dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sayyid Taki Rahmatullah dari kelas 7 APC dengan nomor absen 19 NIM 0619405478 dan saya sendiri dari kelompok 4. Pengertian standar audit sektor publik. Standar audit berbeda dengan prosedur audit. Secara bahasa, prosedur diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan mutu tindakan yang harus dilaksanakan. Sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan suatu prosedur. Keberadaan sebuah standar pemeriksaan menjadi sangat penting karena standar akan menjadi sebuah patokan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Patokan-patokan inilah yang akan mengarahkan pemeriksa dalam setiap tahapan pemeriksaan dan yang menjadi penilaian apakah pemeriksaan telah dijalankan dengan baik atau belum. Apabila terjadi penyimpangan dalam pemeriksaan, maka secara otomatis proses pemeriksaan akan dinilai tidak memenuhi standar pemeriksaan. Perkembangan standar audit dilatar belakangi oleh perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan internasional yang diiringi dengan pesatnya investasi antar negara, pertumbuhan perusahaan internasional, dan pertumbuhan profesi akuntansi serta pengaruhnya terhadap dunia usaha, pendidikan, dan masyarakat yang luas. Yang akhirnya mengarahkan perhatian Australia pada tahun 1972 dalam ICA atau International Congress of Accounting yang ke-10 di Sydney untuk membentuk organisasi profesi akuntan internasional guna mengembangkan standar-standar akuntansi yang patut diterima secara universal. Kemudian, pada tahun 1973, dibentuklah International Coordinator Committee Accounting Profession atau ICCAP dan International Accounting Standard Committee atau IASC. Seiring berjalannya waktu dan peristiwa yang terjadi, secara bertahap, prinsip akuntansi di Indonesia dan norma pemeriksaan akuntan ditambah, disesuaikan, dan disempurnakan. Di Indonesia, pada masa sebelumnya yaitu 1995, standar pemeriksaan dikenal dengan nama SAP atau Standar Audit Pemerintahan. Kemudian, pada awal tahun 2007, BPK berhasil menyelesaikan penyusunan standar pemeriksaan yang diberi nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat dengan SPKN yang dipayungi dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Standar audit sektor publik. Audit sektor publik merupakan landasan tata kelola sektor publik yang baik, di mana tata kelola ini meliputi dari kebijakan dan juga prosedur. Dari kinerja dan prosedur tersebut, sehingga standar audit berkaitan secara langsung dengan ukuran mutu kinerja audit dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam praktiknya di Indonesia, standar audit sektor publik yang dikenal salah satunya ialah standar pemeriksaan keuangan negara, di mana standar pemeriksaan keuangan negara ini disusun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara dan juga Pasal 9 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
Standar pemeriksaan keuangan negara terdiri dari standar umum, standar pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan kinerja, dan standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Yang pertama adalah standar umum. Standar ini berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil dari pemeriksaan. Standar ini memberikan kerangka dasar untuk dapat menerapkan pelaksanaan dan pelaporan secara efektif yang akan dijelaskan pada standar berikutnya. Standar umum sendiri memiliki 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama tentang persyaratan kemampuan atau keahlian. Pernyataan yang kedua berkaitan dengan pekerjaan yang dapat mempengaruhi independensinya. Pernyataan yang ketiga, pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Dan pernyataan yang keempat ialah pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan keuangan. Standar ini mengatur standar pelaksanaan untuk pemeriksaan keuangan dan setiap standar pekerjaan lapangan audit keuangan dan pernyataan standar audit atau yang disingkat PSA yang telah ditetapkan oleh IAI, kecuali yang sudah ditentukan oleh pihak yang lain. Standar pemeriksaan memberlakukan 3 pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang telah ditetapkan oleh IAI. Pernyataan yang pertama ialah pekerjaan direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pernyataan yang kedua ialah pemahaman yang memadai serta pengendalian internal. Dan pernyataan yang ketiga ialah bukti audit yang kompeten harus didapatkan atau diperoleh melalui pengamatan. Standar pemeriksaan juga menetapkan beberapa standar pelaksanaan tambahan, yaitu komunikasi pemeriksa, pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan, dan yang terakhir ialah pengamatan temuan pemeriksaan. Selanjutnya ada standar pelaporan pemeriksaan keuangan. Standar pemeriksaan ini memberlakukan 4 standar pelaporan SPAP yang telah ditetapkan oleh IAI. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi lain yang berlaku secara komprehensif. Prinsip akuntansi berlaku umum yang dimaksud ialah meliputi prinsip akuntansi, praktik akuntansi, dan metode penerapan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi umum juga digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur penyajian suatu laporan keuangan. Pertimbangan auditor mengenai kewajaran suatu laporan keuangan harus dilakukan dalam kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seorang auditor dapat memberikan pendapat bahwa suatu laporan keuangan wajar tanpa pengecualian harus berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama ialah apakah prinsip akuntansi yang dipilih telah berlaku secara umum. Yang kedua, apakah prinsip akuntansi yang dipilih tepat untuk keadaan yang bersangkutan atau klien. Yang ketiga ialah laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangannya sudah memberikan informasi yang memadai yang dapat mempengaruhi penggunaan, pemahaman, dan juga penafsiran dari laporan keuangan itu sendiri. Dan yang terakhir ialah yang keempat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut merupakan informasi yang semestinya disajikan, di mana informasi ini tidak terlalu ringkas dan juga tidak terlalu rinci. Selanjutnya, standar pelaporan SPAP yang ditetapkan oleh IAI dalam standar pemeriksaan adalah laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Di mana konsistensi merupakan suatu konsep yang menuntut penerapan prinsip akuntansi secara terus-menerus dan tidak berubah, kecuali dan alasan dapat dibenarkan. Karena tujuan standar konsistensi ini untuk memberikan jaminan apabila terjadi perubahan prinsip akuntansi, maka auditor harus mengungkapkan perubahan tersebut dalam laporan audit. Namun apabila laporan keuangan telah menerapkan prinsip ini, maka tidak perlu menyebutkan frase konsistensi ini dalam laporan auditnya. Penerapan semestinya standar ini menuntut auditor untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan, di mana perbandingan laporan keuangan di antara beberapa periode dapat dipengaruhi oleh satu, perubahan akuntansi yang meliputi perubahan prinsip akuntansi, sistem akuntansi, estimasi akuntansi, dan satuan usaha yang membuat laporan keuangan.
Kedua, kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode sebelumnya. Ketiga, perubahan penggolongan atau reklasifikasi. Dan keempat, ketidaktepatan estimasi tahun-tahun sebelumnya dengan peristiwa dan kejadian dalam tahun berjalan. Standar pelaporan yang ketiga dalam standar pemeriksaan yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan keuangan. Informasi tambahan dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun dalam bentuk pengungkapan lainnya. Laporan audit tidak perlu menyatakan hal ini apabila pengungkapan informasi telah memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi pengungkapan informasi yang memadai atas berbagai hal material. Apabila pengelola tidak mengungkapkan informasi yang semestinya diungkapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Dalam mempertimbangkan kecukupan pengungkapan, auditor menggunakan informasi yang diperoleh dari klien berdasarkan kepercayaan klien bahwa auditor akan merahasiakan informasi tersebut. Kemudian standar pelaporan yang keempat dalam standar pemeriksaan yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus diberikan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Standar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Standar pemeriksaan juga menetapkan beberapa standar pelaporan tambahan antara lain. 1. Pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan, di mana pernyataan standar ini mengacu kepada standar pemeriksaan yang berlaku, yang harus diikuti oleh pemeriksa selama melakukan pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti standar pemeriksaan, pemeriksa dilarang untuk menyatakan demikian. Yang kedua, pelaporan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditemukan dalam pemeriksaan keuangan dimuat dalam laporan atas kepatuhan. Yang ketiga, pelaporan tentang pengendalian internal. Pemeriksa atau auditor harus melaporkan kelemahan pengendalian internal atas laporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan atau diungkapkan. Yang keempat, pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, di mana pemeriksa harus memuat komentar pejabat tersebut dalam laporan hasil pemeriksaannya. Pemeriksa harus meminta pejabat yang bertanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi, termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh manajemen entitas yang diperiksa. Yang kelima, pelaporan informasi rahasia. Informasi tertentu dapat dilarang untuk diungkapkan kepada umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut mungkin hanya dapat diberikan kepada pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya. Yang keenam, penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara, maka untuk tujuan keamanan, pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan hasil pemeriksaan tersebut. Dalam standar pemeriksaan kinerja terdapat 4 ketentuan, antara lain 1. Perencanaan. Pernyataan standar dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan secara memadai, yang artinya dalam hal ini auditor diharuskan mempertimbangkan signifikansi, masalah, dan kebutuhan potensial pengguna laporan hasil pemeriksaan. Yang kedua, supervisi. Pernyataan standar ini menyebutkan bahwa pekerjaan harus direncanakan secara memadai, karena supervisi mencakup pengarahan kegiatan pemeriksa dan pihak lain seperti tenaga ahli yang terlibat dalam pemeriksaan agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Yang ketiga, bukti. Pernyataan standar dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa, sehingga dalam mengevaluasi bukti pemeriksa, mempertimbangkan apakah pemeriksa telah memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan. Yang keempat, dokumentasi pemeriksaan. Pernyataan standar dalam ketentuan ini menyebutkan bahwa pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan, di mana bentuk dan isi dokumen pemeriksaan ini dituntut harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing pemeriksaan. Kuantitas, jenis, dan isi dokumen pemeriksa didasarkan atas pertimbangan profesional pemeriksa. Standar pelaporan pemeriksaan kinerja. Pertama, bentuk.
Laporan hasil pemeriksaan berfungsi untuk mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat hasil pemeriksaan terhindar dari kesalahpahaman, membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait, dan memudahkan pemantauan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan. 2. Isi laporan. Laporan hasil pemeriksaan harus mencangkup pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan. Hasil pemeriksaan berupa temuan pemeriksaan, simpulan, dan rekomendasi. Tanggapan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan, dan pelaporan informasi rahasia apabila ada. 3. Unsur-unsur kualitas laporan. Pemeriksa harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya terdiri dari lengkap. Agar menjadi lengkap, laporan hasil pemeriksaan harus membuat semua informasi dari bukti yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan, memberikan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan. Akurat. Perlunya keakuratan didasarkan atas kebutuhan untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan hasil pemeriksaan bahwa apa yang dilaporkan memiliki kredibilitas dan dapat diandalkan. Objektif. Objektivitas berarti penyajian seluruh laporan harus seimbang dalam isi dan nada dan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak. Meyakinkan. Laporan harus dapat menjawab tujuan pemeriksaan. Informasi yang disajikan harus cukup meyakinkan pengguna laporan untuk mengakui validitas temuan tersebut dan manfaat penerapan rekomendasi. Jelas. Laporan harus mudah dibaca dan dipahami dan ditulis dengan bahasa yang jelas dan sederhana mungkin. Yang terakhir, ringkas. Laporan yang ringkas adalah laporan yang tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendukung pesan. Meskipun banyak peluang untuk mempertimbangkan isi laporan, laporan yang lengkap tetapi ringkas akan mencapai hasil yang lebih baik. 4. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu. Namun, apabila dalam hal yang diperiksa merupakan rahasia negara atau dilarang disampaikan pada pihak-pihak tertentu, maka pemeriksa dapat membatasi pendistribusian laporan tersebut. Lima, standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, standar pemeriksaan memberlakukan dua pernyataan standar pekerjaan lapangan perikatan atau penugasan atestasi SPAP yang ditetapkan IAI berikut. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya. Bukti yang cukup harus diperoleh untuk memberikan dasar rasional bagi kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan. Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan pemeriksaan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, komunikasi pemeriksa. Selama dalam tahap perencanaan pemeriksaan, pemeriksa harus mengkomunikasikan kepada entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan tersebut. Kedua, pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya, mencari informasi dari studi sebelumnya atau berkaitan dengan hal yang diperiksa. Ketiga, pengandalan internal. Dalam merencanakan pemeriksaan, pemeriksa harus memperoleh suatu pemahaman pengandalan internal yang berkaitan dengan hal yang diuji. 4. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatuhan. 5. Dokumen pemeriksaan. Bentuk dan isi dokumen ini dirancang sedemikian rupa sesuai kondisi masing-masing pemeriksaan. Informasi yang dimasukkan menggambarkan catatan penting mengenai pemeriksaan yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan kesimpulan yang pemeriksa. Standar pelaporan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Standar pemeriksaan memperlakukan 4 pernyataan standar pelaporan perikatan atestasi dalam SPAP yang ditetapkan IAI. Pertama, laporan harus menyebutkan asersi yang dilaporkan. Kedua, laporan harus menyatakan simpulan praktisi mengenai asersi. Ketiga, laporan harus menyatakan keberatan praktisi yang signifikan. Keempat, laporan suatu perikatan untuk mengevaluasi suatu asersi disusun berdasarkan kriteria yang disepakati. Standar pemeriksaan menetapkan standar pelaporan tambahan pemeriksaan dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, pernyataan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan.
Pernyataan standar mengacu pada standar yang berlaku dan harus diikuti oleh pemeriksa selama pemeriksaan. Jika pemeriksa tidak mengikuti, maka pemeriksa dilarang membuat pernyataan dan mengungkapkan alasan tidak diikutinya dan dampak terhadap hasil pemeriksaan. Kedua, pelaporan tentang kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakpatuhan. Pelaporan tanggapan dari pejabat dan bertanggung jawab. Cara efektif untuk menjamin suatu laporan pemeriksaan dibuat secara wajar, lengkap, dan objektif dengan cara mendapatkan review dan tanggapan dari pejabat bertanggung jawab. Tanggapan ini bukan hanya berisi temuan dan kesimpulan, tetapi berisi perbaikan yang direncanakan. Pelaporan informasi rahasia. Informasi tertentu dilarang diungkapkan kepada umum dan dapat diberikan kepada pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kewenangan untuk mengetahuinya. Penerbitan dan pendistribusian laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan harus didistribusikan tepat waktu kepada pihak berkepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi standar audit sektor publik. Standar audit berfungsi mengatur semua aktivitas mulai syarat auditor yakni independensi dan kompetensi sampai membuat laporan keuangan. Standar audit mengikat seorang auditor dengan etika profesinya, sehingga fungsi standar audit akan melandasi seluruh pekerjaan akuntan publik, khususnya dalam bidang auditing. Standar akan menjadi pedoman dan pegangan akuntan publik. Standar yang berfungsi sebagai pengendali secara preventif terhadap kecurangan maupun kelalaian. Kerangka pikir audit sektor publik. Secara kelembagaan, kerangka pikir audit sektor publik terbagi menjadi satu kerangka kelembagaan, yaitu pengangkatan dan kekuasaan auditor harus tercakup dalam Undang-Undang Audit. 2. Pengaturan standar audit, yaitu Undang-Undang Audit memperdayakan auditor umum untuk menetapkan standar audit. 3. Kode etik, yaitu auditor umum harus mengadopsi kode etik Intosai. 4. Akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga rencana pembangunan dalam memperkuat kantor audit umum dengan membantu dalam desain laporan tahunan yang dibutuhkan oleh Undang-Undang Keuangan Publik. 5. Kemandirian, yaitu Undang-Undang Audit harus memberikan kemerdekaan yang efektif kepada auditor umum. 6. Kualifikasi dan keterampilan auditor, yaitu peningkatan pendidikan diperlukan untuk menetapkan standar yang diperlukan untuk pelatihan dan pendidikan. 7. Pelatihan, yaitu sebuah analisis keterampilan program berdasarkan standar internasional untuk kompetensi harus dilakukan. 8. Kompetensi audit. 9. Jaminan kualitas. Objek auditor sektor publik. 1. Organisasi atau lembaga sektor komersial, yaitu yang bertujuan untuk mencari laba. 2. Organisasi atau lembaga sektor publik, yaitu yang bertujuan murni nirlaba. 3. Kuasi sektor publik, yaitu unit yang tidak semata-mata mencari laba. Standar nomenklatur. Tujuan penyusunan nomenklatur yaitu mengidentifikasi data akuntansi secara unik, meringkas data, mengklasifikasi rekening atau transaksi, dan menyampaikan makna tertentu. Metode penyusunan nomenklatur yaitu kode angka atau huruf urut, kode angka blok, kode angka kelompok, kode angka desimal, dan kode angka urut didahului dengan referensi huruf. Pada saat merencanakan audit, pada umumnya auditor mempertimbangkan 1. Pemahaman entitas, 2. Review pengendalian internal, 3. Menilai risiko terjadinya penyimpangan dari hukum dan peraturan, 4. Kecurangan dan ketidakpatutan, 5. Mengidentifikasi hasil audit terdahulu yang signifikan dengan tujuan yang berjalan, 6. Mengidentifikasi kriteria audit yang akan dipakai, dan 7. Merencanakan metode audit yang tepat. Kesiapan kapasitas auditor, yaitu pelatihan perlu diberikan pada para auditor untuk memenuhi standar umum pemeriksaan. Penentuan format laporan, yaitu tahap pelaporan audit sektor publik harus dilaksanakan karena tuntutan yang tinggi dari masyarakat. Penentuan aturan audit, yaitu standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis berikut asosiasi profesi.
1. Ikatan Akuntan Indonesia. 2. Ikatan Akuntan Indonesia Seksi Akuntan Publik atau IAI SAP. 3. Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP. Dan 4. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kelompok 4 sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.